Itu Imam Al-Ghazali, beliau punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Ini ditinggalkan oleh ayahnya ketika dua-duanya masih kecil, dan ayahnya mewasiatkan supaya hartanya dipakai menuntut ilmu bagi kedua anaknya. Imam Ghazali lari ke ilmu-ilmu zohir, jadilah ulama besar, ulama zohir. Imam Ahmad Al-Ghazali lari ke ilmu batin, tasawuf dan thariqah, jadilah seorang al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Satu waktu balik dua-duanya ke ibunya, kemudian sholat berjamaah. Imam Al-Ghazali karena ilmu zuhirnya lebih tinggi, lebih dikenal oleh orang, adiknya di belakang jadi makmum. Ketika salam Imam Ghazali, Imam Ahmad adiknya sholat mu'adah atau i'adah, ngulang sholat. Dilirik oleh Imam Ghazali, sakit hatinya, lapor ke ibunya, "Bu, aku sakit hati dengan adik. Kenapa? Dia sholat ngulang." Dipanggil lah. Ditanya oleh ibunya, "Ahmad, kau benar sholat mu'adah setelah sholat diimami oleh kakakmu?" "Iya." "Kenapa alasannya?" "Aku melihat gamis kakakku penuh dengan darah." Kata Imam Ghazali, "Ini gamis yang aku pakai tadi, sedikit pun tidak ada setetes darah." Lalu kata Imam Ahmad Al-Ghazali, "Aku bukakan mata hatiku, melihat hatimu bukan ingat kepada Allah. Padahal sholat adalah aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat supaya zikir kepadaku. Tapi engkau ingat kitab karangan bab haid yang belum selesai." Nangis Imam Ghazali. Kok tahu dari mana bisa ilmu seperti ini, luar biasa. Nangis Imam Al-Ghazali, tersentuh karena adiknya lebih tinggi ternyata ilmu batinnya. Benar dia ketika sholat bukan zikir kepada Allah, masih ngarang kitab, sehingga diumpamakan gamisnya berdarah karena karangannya bab haid. Hari itu juga, "Wahai adikku, bawa aku ke gurumu, aku ingin menimba ilmu seperti engkau." Dibawalah. Ini di dalam kitab Marokil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sejarah ini. Dibawalah Imam Ghazali oleh adanya ke guru mursyidnya. Tapi gini, ternyata gurunya itu tukang sol sepatu. Hirbahnya, asbabnya mencari rezekinya lewat jadi tukang sol sepatu. Subhanallah. Jangan ukur orang dengan profesinya. Ketika Imam Ghazali, "Tolong aku diakui sebagai murid," kata mursyidnya, "Gak bisa jadi muridku begitu saja. Kalau kau ingin jadi muridku, bersihkan rumah halamanku." Dibersihkan Imam Ghazali. Ulama besar, Pak. Disuruh ngebersih-bersih apa? Halaman rumahnya. Mursyidnya tukang sol sepatu. Orang gak kenal kalau itu ulama yang ilmu batinnya dalam. Setelah bersih, kata mursyidnya, "Jangan dulu, masih ada PR." "Apa?" "Tuh belah sana ada kotoran manusia. Ambil dengan tanganmu sendiri, jangan pakai alat." Imam Ghazali sudah mau buka gamis karena takut kena kotor. Kata gurunya, "Pakai gamismu, ambil kotoran itu." Di situ Imam Ghazali mikir, akhirnya dibukakan mata hatinya. Itulah ujian. Akhirnya bulat hati untuk mengambil kotoran manusia itu. Ketika akan disentuh, stop Al-Ghazali. Bilang stop Al-Ghazali, itu langsung mata hati Imam Ghazali dibukakan oleh Allah hijabnya. Apa hijab pertama? Ujub dan sombong dengan ilmu. Itulah yang menghalangi hatinya tersambung dengan Allah. Jadi walaupun sudah jadi ulama besar, tanpa bertasawuf, maka ilmunya tidak nafi. Akhirnya kata gurunya, "Al-Ghazali, kau pulang sekarang, selesai berguru kepadaku." Dia kumpulkan semua santri-santrinya, dia berkhutbah di hadapan santrinya. "Baru saja aku dapatkan ilmu yang lebih hebat daripada ilmu yang selama ini aku ajarkan kepada kalian. Itulah ilmu hakikat." Maka Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, nggak palang tanggung. Selesai dari mursyid itu, dibukakan mata hati yang pertama dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, penyelamatan dari kesesatan. Beliau 12 tahun beriadah dan bermujahadah. Salah satunya beliau di negeri Suriah nyamar jadi tukang marbot masjid, tukang ngepel, nyapu, bersih-bersih masjid. Orang di situ nggak tahu kalau itu adalah Imam Al-Ghazali. Beliau ingin
mengosongkan kalbunya dari hijab penghalang amrod al-qalbiyah, penyakit hati itu. Bukan hanya teori dan ceramah baca kitab atau ngarang kitab, tapi harus terjun, namanya Riyadhah Mujahadah. Itu kalau lagi ngepel, jamaah di situ pada ngobrol, hebat amat ya itu Imam Al-Ghazali, hebat amat. Imam Ghazalinya lagi apa? Lagi ngepel. Imam Ghazali bersihkan hatinya. Malam hari dia naik ke menara, lalu dia ngarang kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Buah dari praktek tazkiyatun nafs, pembersihan hati, membersihkan hati dari keakuan. Salah satunya adalah ilmu dan amal. Nah, maka akhirnya Imam Al-Ghazali sukses, pakar di bidang ilmu tasawuf. Maka bangkitnya Islam akhir zaman adalah ketika umat ini mau mereguk kembali, memegang kembali mutiara Islam, ruh Islam, jauharul Islam. Itulah ilmu tasawuf yang hakiki, tasawuf berdasarkan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama. Maka akan bangkit umat ini. Maka Ihya Ulumuddin ini membangkitkan ilmu yang ilmunya terputus menjadi tersambung kembali kepada Allah dengan ilmu, jadi tercerahkan dengan ilmu, menjadi semangat beribadah. Itulah Nabi beristiadah, berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat.